Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek yang akan kami jalankan. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Saifinka Alisa Putri dengan NPM Akhir 011, yang kedua Destriani Viosa dengan NPM Akhir 017, dan saya sendiri Dery Moharman dengan NPM Akhir 008, Putri Bernadetta Manalu dengan NPM Akhir 010, dan yang terakhir Safira Intania dengan NPM Akhir 024. Pada bab pertama, dalam usaha Sociarize, sumber daya manusia berperan penting dalam menciptakan layanan kreatif yang profesional. Tim terdiri dari desainer grafis, fotografer, videografer, dan pengembang web yang bekerja sebagai kolaboratif. Pengelolaan SDM dilakukan secara digital menggunakan tools. Lalu Sociarize juga rutin mengadakan pelatihan agar tim selalu mengikuti tren desainnya. Lalu pada manajemen keuangan, Sociarize dijalankan secara terencana dan transparan. Semua transaksi dicatat menggunakan sistem digital untuk memantau pemasukan dan pengeluaran. Sumber pendapatan utama berasal dari jasa desain, pembuatan konten, foto dan video, serta penjualan template digital. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk pengembangan alat produksi, promosi online, dan pelatihan tim agar bisnis terus tumbuh secara berkelanjutan. Lalu pada pengembangan produk dan jasa, Sociarize terus mengembangkan produk dan jasa berbasis kebutuhan pasar digital. Layanan utama meliputi desain konten, fotografi, videografi, dan template desain siap pakai. Pengembangan dilakukan melalui riset tren, uji coba sistem, dan evaluasi umpan balik pengguna. Fokus utama adalah memberikan layanan yang cepat, berkualitas, dan mudah diakses melalui platform website, sehingga pengguna dapat memperoleh solusi kreatif dengan lebih efisien. Lalu yang terakhir, etika bisnis teknopreneur. Dalam operasionalnya, Sociarize menjunjung tinggi etika bisnis digital, seperti keaslian karya, keterbukaan komunikasi, dan tanggung jawab terhadap klien. Seluruh hasil desain dibuat tanpa melanggar hak cipta dan data pelanggan dijaga kerahasiaannya. Sociarize juga menerapkan profesionalisme dalam pelayanan, menjaga kepercayaan, dan menghindari praktik promosi yang menyesatkan. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Apa ya MSDM itu? Jadi MSDM itu merupakan proses pengelolaan orang dalam organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, dalam praktiknya, MSDM mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, serta menjaga hubungan kerja yang harmonis. Nah, MSDM ini memiliki tujuan utama. Jadi tujuan utamanya adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kepuasan dan loyalitas karyawan. Di era modern, tantangan MSDM semakin kompleks dengan hadirnya teknologi digital, keberagaman generasi kerja, dan kebutuhan akan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. MSDM ini memiliki peran penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya adalah perusahaan atau proyek yang kami buat, yaitu Project Sociarize, di mana MSDM ini memiliki peran penting dalam mendukung visi dan misi Sociarize sebagai platform yang memberdayakan individu dan bisnis di era digital. Melalui penerapan MSDM yang efektif, Sociarize dapat memastikan bahwa setiap talenta digital yang bergabung mendapatkan pelatihan, pengembangan, dan motivasi yang tepat untuk menghasilkan layanan inovatif dan berkualitas tinggi dengan strategi rekrutmen yang efektif dan berbasis kompetensi. Karena praktik MSDM ini, Sociarize mampu membangun komunitas profesional yang terpercaya dan berintegritas. Saya akan menjelaskan hubungan antara materi manajemen keuangan dengan BMC dari proyek kami, yaitu Sociarize. Dalam Sociarize, manajemen keuangan berfungsi untuk mengatur, memperoleh, dan mengelola dana agar bisnis bisa berjalan efisien dan berkelanjutan. Tujuannya jelas, yaitu mengatur arus kas, menekan biaya yang tidak perlu, dan memaksimalkan keuntungan. Dari sisi sumber permodalan, Sociarize menggunakan modal sendiri dan juga bisa dikembangkan lewat kerjasama atau investor. Ini sesuai dengan teori bahwa modal bisa berasal dari dana pribadi, pinjaman, maupun mitra usaha. Kemudian di bagian struktur biaya, kami membedakan antara biaya tetap seperti gaji dan hosting, serta biaya variabel seperti iklan atau komisi freelancer.
Dengan begitu kami bisa menghitung harga pokok layanan untuk menentukan harga jual yang tetap menguntungkan. Selanjutnya ada aliran pendapatan. Kami memperoleh pendapatan dari berbagai sumber seperti paket desain, video, dan langganan bulanan. Dari sini kami bisa menghitung titik impas atau break-even point, yaitu saat pendapatan sudah cukup menutup semua biaya. Manajemen keuangan juga membantu kami menilai kesehatan usaha. Misalnya kami bisa memakai rasio profitabilitas untuk melihat seberapa besar laba dibandingkan pendapatan, atau rasio likuiditas untuk memastikan kami mampu membayar kewajiban jangka pendek. Jadi secara keseluruhan, manajemen keuangan menjadi fondasi utama bagi Sociarize untuk mengatur biaya, menjaga arus kas, dan memastikan bisnis tetap sehat dan menguntungkan. Selanjutnya, perkembangan produk dan jasa. Proyek perkembangan produk baru kami didorong oleh strategi inti yang memerlukan kolaborasi, terintegrasi, dan penggunaan big data atau AI untuk analisis peluang. Agar peluncuran dan branding berhasil, kami juga menerapkan strategi ekstensi atau reposisi merek. Untuk mengoptimalkan eksekusi digital dari semua langkah ini, kami merancang Sociarize. Sociarize adalah jasa online berbasis website yang kami ciptakan untuk menjadi solusi one-stop digital bagi perusahaan. Ia secara spesifik menyediakan layanan edit video untuk konten peluncuran, jasa writing untuk mendukung strategi copywriting merek, ekstensi atau reposisi, dan berbagai jasa online digital lain yang krusial. Dengan Sociarize, kami memastikan bahwa produk baru tidak hanya dikembangkan dengan matang, tetapi juga dipasarkan secara efisien dan relevan di era digital. Jadi di sini kita akan membahas startup digital dalam technopreneurship dan etika berbisnis. Jadi apa sih startup digital ini? Ini adalah usaha baru yang memanfaatkan teknologi digital untuk menemukan model bisnis yang tepat dan memahami kebutuhan pasar. Kelebihan utama itu ada banyak. Yang pertama tuh modalnya bisa lebih sedikit karena tidak terlalu butuh kantor fisik. Terus kedua, jangkauan konsumennya bisa sangat luas bahkan ke luar negeri, dan promosi bisa dilakukan lebih murah dan mudah. Tapi juga tentu ada kelemahannya. Tantangan utamanya adalah ketergantungan penuh pada koneksi internet. Selain itu juga tidak semua cocok produk dijual online, misalnya itu produk yang mudah rusak. Kita juga bergantung nih pada pihak ketiga seperti jasa pengiriman ataupun marketplace yang jika bermasalah bisa berdampak pada reputasi kita. Nah, disinilah pentingnya technopreneurship yang beretika. Etika adalah dasar kepercayaan antara kita dengan konsumen. Jadi prinsip utamanya itu ada 3. Yang pertama, wajib menjaga privasi dan keamanan data pelanggan. Yang kedua, berikan informasi produk yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Dan yang terakhir, tanamkan budaya jujur dan profesional di dalam tim. Dengan menerapkan etika, kita tidak hanya membangun citra positif, tapi juga meningkatkan loyalitas konsumen dan membuat bisnis kita berkelanjutan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.